Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artias Maulina Rahma. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perspektif ekologi dalam pangan dan gizi. Tak usah berlama-lama. Adapun subtopik yang akan saya bahas kali ini adalah konsep dasar ekologi, ruang lingkup ekologi gizi, konsep lingkungan hidup dan ekosistem, konsep bioekokultur dalam pangan dan gizi, dampak dinamika interaksi ekologi terhadap ketersediaan pangan dan status gizi masyarakat. Nah, latar belakang sendiri dari pembuatan presentasi ini adalah peningkatan jumlah penduduk dunia, urbanisasi, perubahan iklim global, dan perubahan pola konsumsi telah menempatkan tekanan besar terhadap sistem pangan global. Masalah gizi yang kompleks dan bervariasi juga menjadi tantangan kesehatan utama di seluruh dunia. Nah, ekologi ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi ketersediaan pangan dan status gizi populasi. Nah, untuk ekologi pangan dan gizi sendiri, itu merupakan bidang studi yang mempelajari hubungan antara ekologi, pangan, dan gizi. Bidang ini mempelajari bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi ketersediaan pangan, kualitas pangan, dan status gizi masyarakat. Ekologi, pangan, dan gizi juga mempelajari bagaimana pilihan dan konsumsi pangan kita berdampak pada lingkungan. Untuk konsep dasar dari ekologi sendiri, kan ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Ekologi mempelajari bagaimana organisme hidup bersama satu sama lain dan dengan lingkungan mereka, termasuk faktor-faktor kimia dan biologi. Ekologi juga mempelajari bagaimana suatu populasi berubah seiring waktu dan ruang, serta bagaimana komunitas suatu organisme berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk dasarnya sendiri, ada beberapa dasar yang harus kita pahami definisinya di dalam konsep ekologi. Yang pertama ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu unit fungsional ekologi yang terdiri dari komunitas, organisme, dan lingkungan fisiknya. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan sekelompok organisme dari spesies yang sama yang hidup di wilayah yang sama pada waktu yang sama. Untuk komunitas adalah sekelompok organisme dari berbagai spesies yang hidup di suatu wilayah yang sama pada waktu yang sama. Rantai makanan merupakan suatu urutan organisme yang saling memakan satu sama lain, dan jaringan makanan merupakan suatu jaringan yang kompleks dari rantai makanan yang saling terhubung. Nah, untuk materi subtopik selanjutnya itu merupakan ruang lingkup ilmu gizi dan ekologi. Jadi bagaimana sih ruang lingkup ekologi dan gizi? Nah, untuk ruang lingkup ekologi sendiri ada 4 ruang lingkup, yaitu ekologi dasar, ekologi manusia, ekologi pangan, ekologi gizi. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi ekologi dasar itu dia mempelajari tentang interaksi antara organisme dan lingkungannya, termasuk struktur dan fungsi ekosistem, dinamika populasi, aliran energi dalam ekosistem. Nah, untuk ekologi manusia sendiri, dia mempelajari hubungan antar manusia dan lingkungannya, termasuk bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi ekosistem dan bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Selanjutnya ada ekologi pangan. Jadi ekologi pangan sendiri merupakan hal yang mempelajari tentang sistem produksi pangan, termasuk pertanian, peternakan, perikanan, dan sistem agroekologi, serta bagaimana sistem ini mempengaruhi lingkungan dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah ekologi gizi. Nah, ekologi gizi ini mempelajari tentang hubungan ekologi dan gizi, termasuk bagaimana faktor mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan, serta bagaimana pilihan dan konsumsi pangan kita berdampak pada lingkungan. Jadi, ilmu gizi dan ekologi memiliki hubungan erat dan satu sama lain terkait dalam memahami
kompleksitas sistem pangan yang dampaknya terhadap kesehatan manusia serta lingkungan. Mempelajari interkoneksi antara dua bidang ini membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan, serta bagaimana pilihan dan konsumsi pangan kita berdampak pada lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya adalah ruang lingkup. Nah, tadi kan sudah membahas tentang ruang lingkup ekologi. Nah, sekarang adalah ruang lingkup ilmu gizi. Jadi, apa saja ruang lingkup ilmu gizi? Ada 4 aspek yang saya dapatkan, yaitu aspek biokimia dan fisiologis, aspek sosial budaya, aspek kesehatan masyarakat, aspek kebijakan pangan. Aspek biokimia dan fisiologis merupakan aspek yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan metabolisme nutrisi dalam tubuh manusia, serta bagaimana nutrisi tersebut mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Untuk aspek sosial dan budaya sendiri, ia mempelajari tentang bagaimana faktor-faktor sosial budaya dan ekonomi mempengaruhi pilihan dan konsumsi pangan, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi status gizi individu dan masyarakat. Selanjutnya ada aspek kesehatan masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah dia mempelajari bagaimana intervensi gizi dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta mencegah penyakit kronis dan mempromosikan gaya hidup sehat. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek kebijakan pangan, yaitu menganalisis kebijakan dan program pangan yang terkait dengan gizi, keamanan pangan, dan kemiskinan. Jadi setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya ilmu gizi dan ekologi memiliki hubungan erat satu sama lain dan saling terkait dalam memahami kompleksitas sistem pangan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Mempelajari interkoneksi antara kedua bidang ini dapat membantu kita memahami bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan, serta bagaimana pilihan dan konsumsi pangan kita berdampak pada lingkungan. Untuk topik yang selanjutnya adalah konsep lingkungan hidup dan ekosistem. Jadi ekologi itu pasti selalu berkaitan dengan lingkungan hidup dan ekosistem. Jadi apa sih lingkungan hidup? Pasti kita sudah tahu bahwasanya lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik hidup maupun tak hidup. Jadi di dalam suatu lingkungan hidup terdapat suatu rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kehidupan dan kesejahteraan yang baik terhadap manusia, hewan, tumbuhan, maupun terhadap benda mati lainnya. Nah, lingkungan hidup itu pasti tidak akan lepas yang namanya unsur hayati dan unsur hayati, unsur fisik, unsur sosial, dan lain sebagainya. Nah, unsur hayati sendiri dari lingkungan hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk unsur fisik sendiri ada tanah, air, udara, dan iklim. Nah, unsur sosial sendiri yaitu manusia dan interaksinya dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang jenis ekosistem. Ekosistem ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, ekosistem transisi. Ekosistem darat itu pasti kita sudah tahu, yaitu hutan, padang rumput, gurun, tundra. Untuk ekosistem air yaitu laut, danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Untuk ekosistem transisi sendiri merupakan pantai, muara, lahan basah. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu konsep bioekokultur dalam pangan dan gizi. Jadi apa itu konsep bioekokultur dalam pangan dan gizi? Jadi konsep bioekokultur dalam pangan dan gizi ini
menawarkan perspektif luas untuk memahami hubungan antara apa yang kita makan, kesehatan kita, dan lingkungan yang kita tinggali. Jadi aspeknya sendiri dia ada aspek biologi, budaya, dan ekologi tentunya. Nah, jadi aspek biologi itu sendiri yaitu aspek yang memahami tentang struktur, fungsi, dan metabolisme nutrisi dalam tubuh, mempelajari bagaimana nutrisi mempengaruhi kesehatan penyakit, menerapkan intervensi gizi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan untuk aspek ekologi sendiri yaitu menganalisis sistem produksi pangan termasuk pertanian, peternakan, perikanan, dan agroteknologi. Dan juga mempelajari bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim dan kontaminasi mempengaruhi ketersediaan, kualitas, dan keamanan pangan, serta mempromosikan praktik produksi pangan yang berkelanjutan yang tentunya ramah lingkungan. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu aspek budaya, yang dimaksud di sini merupakan aspek yang memahami bagaimana faktor sosial budaya dan ekonomi dapat mempengaruhi pilihan dan pola konsumsi pangan. Menghargai tradisi dan kearifan lokal dalam hal produksi dan konsumsi pangan, menjelaskan kebijakan pangan yang adil dan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan dan budaya masyarakat yang beragam. Lalu kita ke topik yang terakhir yaitu dampak dari dinamika interaksi ekologi terhadap ketersediaan pangan dan status gizi masyarakat. Jadi teman-teman, degradasi ekosistem dapat berdampak buruk pada ketersediaan pangan. Mengapa begitu? Kita bisa simak dalam penjelasan saya. Jadi kenapa dapat berdampak buruk? Jadi ketika ekosistem terganggu atau hancur, ekosistem akan kehilangan kemampuannya untuk menyediakan layanan penting yang mendukung produksi pangan. Dan hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, peningkatan kerawanan pangan, dan malnutrisi. Jadi untuk faktor-faktor sendiri yang berkontribusi terhadap degradasi ekosistem ada beberapa hal, yaitu deforestasi, eksploitasi berlebihan, polusi, perubahan iklim. Saya akan menjelaskan satu-satu mengapa hal tersebut bisa menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya degradasi ekosistem. Untuk deforestasi sendiri, dia itu kan pembukaan hutan untuk pertanian, penebangan kayu, atau tujuan lainnya mengurangi dia itu mengurangi keanekaragaman hayati, mengganggu struktur tanah, dan meningkatkan erosi. Nah, ini itu dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah dan penurunan produktivitas pertanian. Nah, untuk eksploitasi berlebihan sendiri itu merupakan seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pemburuan yang berlebihan, dan pemanenan tumbuhan dan hewan liar secara tidak berkelanjutan. Ini dapat menguras populasi alami sehingga mengurangi ketersediaan sumber makanan. Untuk polusi sendiri itu seperti kontaminasi tanah dan air dengan bahan kimia, logam berat, dan polutan lainnya yang membahayakan tanaman dan ternak. Nah, ini bisa mengurangi kualitas dan keamanan pangan juga untuk manusia. Lalu perubahan iklim yang terakhir, kenapa itu bisa menjadi salah satu faktor? Karena meningkatnya suhu, perubahan curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim dapat mengganggu produksi pertanian. Jadi ini bisa menyebabkan kegagalan panen dan hilangnya ternak. Seperti kejadian banjir, itu kan bisa membuat hewan ternak mati atau padi-padi mati. Seperti itu contohnya.
Jadi itu tadi yang saya bisa sampaikan dalam presentasi kali ini. Untuk kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah, jadi ekologi pangan dan gizi ini adalah bidang studi yang penting untuk kita agar kita memahami hubungan antara manusia, makanan, dan lingkungan. Jadi kita perlu memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan, serta bagaimana pilihan dan konsumsi pangan kita dapat berdampak pada lingkungan. Nah, pendekatan bioekokultur ini menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan sehat. Dengan menjaga kesehatan ekosistem dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, kita dapat memastikan ketersediaan pangan cukup dan bergizi bagi generasi yang mendatang. Saya punya quotes untuk presentasi kali ini. Jadi, teman-teman memahami hubungan antara manusia, makanan, dan lingkungan adalah kunci untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan sehat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.